Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2019. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal guna memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Berikut ini adalah jurnal yang akan saya review. Berjudul Effect of Balancing, Acidification, or Addition of EDTA on Vitamin C and Beta-Carotene Stability during Mango Puree Preparation, yang dirilis oleh Food Science and Nutrition pada tahun 2016. Ada 4 topik utama yang akan saya sampaikan. Ada pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan diskusi, serta kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Mangga dengan nama ilmiah Mangifera indica merupakan salah satu buah tropis yang banyak digemari, karena warna kuningnya yang menarik dan aroma manisnya yang khas. Mangga juga kaya akan serat dan senyawa bioaktif, seperti karotenoid, provitamin A, vitamin C, dan fenolat. Mangga yang diproses menjadi jus atau puree biasanya digunakan sebagai produk antara dan bisa ditambahkan pada campuran jus buah, produk susu, dan makanan penutup. Pada produksi puree, mungkin melibatkan beberapa pemanasan untuk menonaktifkan enzim oksidatif dan menghambat pertumbuhan mikrobia. Namun, pemanasan ini dapat menyebabkan menurunnya karotenoid dan vitamin C melalui reaksi oksidasi non-enzimatik. Selain itu, penurunan kualitas dan nutrisi pada pemrosesan puree mangga ini juga disebabkan oleh reaksi enzimatis, seperti adanya kontak dengan polifenol oksidase dan asam askorbat oksidase, yang dapat meningkatkan oksidasi karotenoid, kehilangan vitamin C, dan pencoklatan enzimatik. Nah, apa sih asam askorbat oksidase dan polifenol oksidase ini? Asam askorbat oksidase merupakan enzim yang mengandung tembaga yang dengan adanya molekul oksigen akan mengoksidasi asam askorbat atau LAA menjadi asam dehidroaskorbat atau DHA, yaitu bentuk tidak stabil dari vitamin C, yang kemudian dapat mengalami degradasi secara cepat menjadi asam 2,3-diketogulonat atau DKGA, yang mengakibatkan hilangnya kemampuan dari vitamin C ini. Nah, sedangkan polifenol oksidase merupakan suatu enzim yang termasuk pada golongan oksidoreduktase yang mengkatalis proses hidrosilasi senyawa monofenol menjadi senyawa difenol dan dilanjutkan mengkatalis proses oksidasi difenol menjadi quinon. Nah, senyawa quinon yang terbentuk akan sangat reaktif, yang dapat menyebabkan reaksi polimerisasi menghasilkan pigmen melanin yang menimbulkan warna kecoklatan pada buah yang memar. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana pengaruh dari balancing, pengasaman, penambahan agen pengkelat logam EDTA pada retensi vitamin C dan beta-karotin dalam pengolahan puree mangga. Selanjutnya ada bahan dan metode. Langkah pertama yaitu persiapan sampel. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya HPLC, spektrofotometer UV, air, EDTA, standar all-trans beta-karoten, asam askorbat, TCEP, buffer asam sitrat, serta sampel mangga dari kultivar Cape yang dibeli dari pasar lokal. Treatment pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, penambahan asam sitrat sampai pH 4, penambahan asam sitrat sampai pH 5, penambahan EDTA, serta perlakuan balancing. Keempat treatment ini kurang lebih memiliki proses yang hampir sama, yaitu mangga segar dihomogenisasi dan ditambahkan reagen sesuai dengan treatmentnya. Namun pada perlakuan balancing ini sedikit berbeda.
Sampel mangga segar dibungkus di dalam plastik, kemudian dipanaskan pada suhu 90 derajat selama 4 menit. Baru kemudian didinginkan selama 5 menit dalam air es, dan selanjutnya sampel dapat digunakan. Oke, selanjutnya ada pengukuran aktivitas enzim. Aktivitas enzimatik yang diukur ada dari mangga segar sebagai kontrol dan yang di blensing. Enzim yang diukur yaitu polifenol oksidase serta asam askorbat oksidase. Terdiri dari 2 tahap ekstraksi dan tahap uji. Tahap ekstraksi keduanya memiliki proses yang hampir sama, yaitu mangga ditambah buffer dihomogenisasi. Kemudian homogenat disentrifugasi dan didapatkan supernatan bening. Supernatan bening kemudian disimpan di atas es dan dilakukan pengujian enzimatik setelahnya. Selanjutnya, uji polifenol oksidase serta uji asam askorbat oksidase. Hampir sama juga, yaitu dengan menguji absorbansi belangko dan sampel dengan spektrofotometer UV visible. Pada polifenol oksidase, aktivitas PPO dalam 1 unit didefinisikan sebagai peningkatan absorbansi dari 0,001 pada panjang gelombang 420 per menit per gram berat segar. Diperoleh data perubahan absorbansi dan diplot terhadap waktu. Untuk enzim AAO, aktivitasnya ditentukan dengan mengamati penurunan konsentrasi substrat 0,5 mmol per liter LAA selama 3 menit menggunakan spektrofotometer UV visible panjang gelombang 265 nanometer. Selanjutnya, penentuan vitamin C, LAA, dan total asam askorbat. Pertama-tama, 0,6 gram pure mangga dihomogenkan dengan vortex dalam 15 ml buffer dan didiamkan selama 5 menit, lalu disonikasi selama 10 menit dan dikocok setelah 5 menit dan 10 menit. 1 mili homogenat kemudian disentrifugasi selama 5 menit. Aliquot dari supernatan diencerkan dalam buffer asam sitrat saja dan yang mengandung TCEP atau tris-2-karboksietil fosfain. Nah, TCEP ini digunakan untuk mereduksi DHAA sehingga memungkinkan penentuan asam L-askorbat dan asam askorbat total. Sampel yang ditambah dengan TCEP diinkubasi pada suhu kamar selama 60 menit, baru kemudian dianalisis dengan HPLC. Selanjutnya, penentuan beta-karoten. Karotenoid dianalisis dengan HPLC fase terbalik. Konsentrasi L-trans beta-karoten dinyatakan sebagai mikrogram per gram bahan kering dari rata-rata ekstraksi rangkap 3. Presentase retensi L-trans beta-karoten dihitung sebagai rasio L-trans beta-karoten dalam sampel yang melalui treatment dengan sampel segar dikali 100. Selanjutnya, perhitungan kandungan bahan kering. Kandungan bahan kering mangga segar ditentukan menggunakan keseimbangan kelembapan. Berat sampel segar awal yaitu 5 dengan standar deviasi 0,25 gram. Dengan N sama dengan 3 untuk setiap persiapan pure. Dan sampel dikeringkan sampai berat konstan. Untuk analisis statistik, semua pengujian dilakukan dalam rangkap 3 dari sampel, dan hasilnya disajikan sebagai min ditambah dikurang standar deviasi. Perbedaan antar variabel diuji signifikansinya dengan ANOVA pada tingkat 0,5. Berikut ini merupakan hasil dan diskusi dari penelitian. Terbagi menjadi 3 topik. Yang pertama ada inaktivasi termal enzim PPO dan AAO. Yang kedua, pengaruh treatment terhadap stabilitas vitamin C dalam pure mangga. Yang ketiga, pengaruh treatment terhadap stabilitas beta-karoten dalam pure mangga. Oke, pertama-tama ada inaktivasi termal enzim. Ada polifenol oksidase serta asam askorbat oksidase.
Inaktivasi enzim PPO dicapai pada perlakuan termal selama 4 menit dengan suhu 90 derajat Celcius, ditandai dengan sudah tidak adanya aktivitas dari residu yang terdeteksi dalam sampel mangga yang di-blensing. Aktivitas PPO pada mangga segar sekitar 121,6 plus minus 26,4 unit, dengan asumsi sudah tidak ada gangguan dari vitamin C. Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian Wang pada tahun 2007, yaitu pulp mangga yang di-blensing selama 5 menit dengan suhu 80 derajat Celcius, aktivitas enzim PPO hilang sekitar 98%. Next, ada aktivitas enzim asam askorbat oksidase. Pada enzim ini, retensi aktivitasnya sekitar 8% dari aktivitas awal, yaitu 5,3 plus minus 0,25 unit. Pada kultivar Tommy Atkins, diketahui retensinya 8% dari aktivitas awal dicapai setelah infrared blensing selama 2 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Next, pengaruh pengasaman, penambahan EDTA, dan perlakuan termal terhadap stabilitas vitamin C dalam pure mangga. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kandungan total vitamin C dalam mangga segar bervariasi, dari 73,9 hingga 121 mg per 100 gram berat kering, dengan rata-rata 18,3 plus minus 4,1 mg per 100 gram berat segar. Pada diagram dapat diamati retensi total vitamin C dalam sampel pure pada pH 4 dan pH 5 sekitar 90%, sedangkan pada pure yang di-blensing dan ditambahkan EDTA sekitar 100%. Tidak ada perbedaan signifikan yang diamati pada sampel segar dan olahan, yang berarti kehilangan vitamin C yang rendah sebagai akibat dari degradasi DHAA menjadi DKGA. Pada penelitian ini, pemanasan HTST dilakukan dalam kantong plastik, sehingga tidak terjadi leaching vitamin C. Dengan demikian, memengaruhi retensi total vitamin C. Berikut ini merupakan diagram distribusi persentase dari LAA dan DHAA pada mangga segar dan pure mangga. Pada mangga segar, vitamin C yang terdeteksi sebagai LAA sekitar 90,3 plus minus 5,9%. Pada pure mangga yang di-blensing sekitar 90,2 plus minus 6,7%. Serta pada pure mangga pH 4 sekitar 84,7 plus minus 3,6. Pada pure mangga yang ditambahkan EDTA, vitamin C yang terdeteksi sebagai LAA lebih rendah, sekitar 74,0 plus minus 1,3%. Nah, pada treatment dengan pH 5 ini terjadi konversi lengkap dari LAA menjadi DHAA. Dikarenakan pada pH tersebut aktivitas enzim sangat efektif. Sementara untuk pH 4 terjadi penurunan. Pada perlakuan EDTA terjadi penurunan juga dikarenakan pada perlakuan tersebut dilakukan dalam kondisi pH 5, namun dengan adanya penambahan EDTA akan menghambat aktivitas enzim tersebut. Sementara untuk treatment yang di-blensing, hampir seluruhnya enzim terinaktivasi. Next, pengaruh pengasaman, penambahan EDTA, dan perlakuan termal terhadap stabilitas beta-karoten dalam pure mangga. Hasil penelitian menunjukkan jumlah keseluruhan beta-karoten dalam kultivar mangga Kate ditemukan antara 8,2 sampai 10,7 mg per 100 gram berat kering, dan rata-rata 1,9 plus minus 0,3 mg per 100 gram berat segar. Ini terdiri dari 89,4% all-trans beta-karoten dan 10,6% 13 cis beta-karoten, yang masing-masing 1,7 plus minus 0,2 mg per 100 gram berat segar dan 0,2 mg per 100 gram berat segar.
Interaksi apapun dengan aktivitas AAO dan PPO tampaknya tidak mungkin terjadi. Namun, menurut literatur, kooksidasi karotenoid dapat disebabkan oleh aktivitas PPO. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, polifenol oksidase merupakan enzim yang mengandung tembaga, yang berkaitan dengan konversi senyawa fenolik menjadi kuinon dan produk polimerisasi, seperti menghasilkan pigmen melanin yang dapat menyebabkan warna kecoklatan pada jaringan yang memar. Dapat dilihat pada diagram, secara umum ada degradasi yang signifikan dari al-trans beta-karoten. Perubahan utama yang terjadi pada karotenoid dapat disebabkan oleh struktur beta-karoten yang sangat tidak jenuh yang terkena trans-cis isomerisasi atau oksidasi. Pada diagram dapat dilihat bahwa pure yang ditambahkan dengan EDTA memiliki retensi yang lebih tinggi, sekitar 72,2%, dibandingkan dengan pure yang di blensing sekitar 64,8%. Ini karena EDTA sangat efektif dalam menghambat kehilangan warna. Caranya dengan mengkelat dan menonaktifkan logam transisi seperti besi yang biasanya meningkatkan oksidasi karotenoid. Sementara pada pure mangga yang ditreatment dengan pH 4 dan 5 memiliki al-trans beta-karoten masing-masing 67,2% dan 65,9%. Berikut ini merupakan diagram presentase rasio 13 cis beta-karoten terhadap al-trans beta-karoten. Dapat dilihat pada pure yang ditambahkan EDTA dan pada pH 4 tidak ada perubahan rasio, sedangkan pada pure yang di blensing dan pH 5 menunjukkan perubahan rasio. Hal ini dikarenakan perlakuan tersebut menginduksi trans-cis isomerisasi al-trans beta-karoten, sehingga ditemukan 13 cis beta-karoten. Hal serupa ditemukan pada literatur, di mana pure mangga yang dipasteurisasi pada suhu 85-93 derajat Celcius terjadi peningkatan trans-cis isomerisasi dari beta-karoten. Sementara pada treatment EDTA dan pH 4 tidak adanya perubahan rasio ini disebabkan oleh penurunan aktivitas polifenol oksidase pada pH 4 dan penghambatan enzim PPO oleh EDTA. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, pertama, retensi total vitamin C mendekati 100% pada pure mangga yang di blensing dan dengan penambahan EDTA, serta sekitar 90% pada pure dengan penambahan asam sitrat sampai pH 4 dan pH 5. Konversi lengkap LAA menjadi DHAA diperoleh dalam pure mangga pada pH 5, sedangkan vitamin C sebagai LAA pada mangga segar, pada pure mangga blensing, dan pH 4 sekitar 90%, serta pada pure dengan penambahan EDTA sekitar 74%. Kedua, retensi al-trans beta-karoten berkurang secara signifikan di semua pure mangga. Retensi dalam pure mangga dengan EDTA secara signifikan lebih tinggi daripada pure mangga yang di blensing. Tidak ada perubahan rasio 13 cis beta-karoten terhadap al-trans beta-karoten pada pure dengan EDTA dan pH 4. Sedangkan rasio meningkat pada pure pH 5 dan pure dengan langkah blensing awal. Yang ketiga, gangguan matriks seluler selama pemrosesan pure memfasilitasi reaksi oksidatif, vitamin C, dan al-trans beta-karoten, kecuali dicegah dengan langkah awal blensing, penyesuaian pH, dan penambahan EDTA untuk menghambat enzim oksidatif asam askorbat oksidase serta polifenol oksidase. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Stay healthy and happy semuanya.